sebuah desa terpencil yang dikelilingi hutan lebat, berdiri sebuah pohon rindang tua yang begitu besar dan gelap. Pohon itu berbeda dari pepohonan lain. Daunnya tak pernah gugur meski musim berganti, seakan menyimpan rahasia kelam. Batangnya hitam legam seperti arang terbakar, sementara akar-akarnya menjalar ke tanah seperti ular, raksasa yang siap melilit mangsanya. Warga desa menyebutnya sebagai pohon angker, tempat bersemayam makhluk astral yang tak kasat mata. Pada malam-malam tertentu, terdengar bisikan lirih dari arah pohon itu, seolah-olah ada seseorang yang memanggil. Bau busuk seperti bangkai sering tercium, padahal tak ada hewan mati di sekitarnya. Konon, beberapa orang pernah melihat sosok tinggi menjulang, dengan rambut panjang menjuntai hingga tanah. Wajahnya samar, hanya tampak sepasang mata merah menyala di kegelapan. Ada juga yang bersumpah melihat bayangan hitam menggantung di cabang-cabang pohon, berayun seperti mayat yang digantung. Orang tua di desa selalu memperingatkan anak-anak mereka, jangan pernah lewat dekat pohon itu setelah matahari tenggelam. Jika kau berani mendekat, penunggunya akan menempel padamu. Mengikuti kemanapun kau pergi, kata-kata itu menjadi larangan keras. Tapi tidak semua orang percaya. Seorang pemuda bernama Jaka dikenal sebagai yang paling berani, sekaligus paling sombong. Ia sering menertawakan cerita mistis yang beredar di desanya. Menurutnya, semua hanyalah takhayul untuk menakut-nakuti. Ia berkata dengan lantang, kalau memang ada setan, biar aku yang menantangnya keluar. Pada suatu malam bulan purnama, Jaka benar-benar nekat mendatangi pohon itu. Ia membawa lampu minyak dan sebotol tuak. Seakan malam itu hanyalah permainan belaka. Warga yang melihatnya hanya bisa menggeleng, tak ada yang berani menghentikan. Saat ia tiba di depan pohon, suasana mendadak berubah. Angin berhenti berhembus, malam terasa lebih pekat dari biasanya. Jaka tertawa sambil menengadahkan kepalanya ke arah cabang-cabang pohon. Dengan suara mengejek ia berteriak, "Hei, makhluk penunggu, jika kau ada, tunjukkan dirimu. Jangan cuma bersembunyi. Heining." Lalu tiba-tiba daun-daun pohon bergetar sendiri, meski udara tak bergerak. Suara gemerisiknya terdengar seperti bisikan ribuan mulut yang berdesis bersamaan. Jaka terdiam sejenak, tapi egonya membuatnya terus menantang. Ia menyalakan rokok dan berkata, "Aku tidak takut." Dari balik batang pohon, perlahan muncul bayangan hitam setinggi 2 kali manusia. Sosok itu tak memiliki wajah. Hanya sepasang mata merah menyala tajam menatap Jaka. Udara di sekitarnya mendadak bau anyir darah, menusuk hidung hingga membuat perut terasa mual. Suara bergema terdengar, berat dan menyeramkan, "Kau memanggilku, maka aku datang, dan kau tidak akan pulang dengan tenang." Suara itu seolah berbisik langsung ke dalam kepala Jaka, membuat tubuhnya kaku. Tiba-tiba, lampu minyak yang dibawanya padam tanpa sebab. Kegelapan pekat menelan segalanya. Jaka gemetar, tapi sebelum sempat berlari, akar-akar pohon bergerak seperti hidup, melilit pergelangan kakinya. Ia menjerit sekeras-kerasnya, teriakan panjang yang menggema hingga ke desa. Warga berlari menuju arah suara. Namun ketika sampai di sana, Jaka sudah tak ditemukan. Yang tersisa hanyalah lampu minyak yang pecah.
rokoknya yang masih menyala setengah, dan jejak kaki yang mengarah ke akar pohon, lalu hilang begitu saja. Sejak malam itu, pohon rindang semakin ditakuti. Orang-orang bersumpah mendengar jeritan jaka dari dalam batang pohon setiap malam bulan purnama. Ada pula yang melihat bayangan tubuhnya tergantung di cabang pohon, berayun-ayun seperti arwah yang terperangkap. Beberapa kali orang asing yang tak tahu cerita mencoba mendekati pohon itu, tapi mereka semua sakit keras setelahnya. Tubuh mereka panas, mata mereka kosong, dan selalu bergumam lirih, "Dia menatapku, dia menatapku," hingga akhirnya meninggal dengan wajah penuh ketakutan. Hingga kini, pohon rindang itu tetap berdiri, tak pernah ditebang meski sudah berkali-kali dicoba. Setiap yang berani menebang selalu berakhir celaka sebelum gergaji menyentuh batangnya. Warga desa percaya penunggunya adalah makhluk yang lapar akan jiwa manusia, dan siapapun yang menantangnya akan selamanya terikat di antara akar dan cabangnya. Ini hanya sebuah dongeng belaka.